Ya, baik. Terima kasih Prof. Baduni dan juga Pak Ya, Ari. Berikutnya lanjut kepada Ibu Elsa Lodila Putri dari Universitas Bengkulu. Kepada Ibu Elsa, dipersilahkan Ibu. Baik, baik, terima kasih Bu Moderator. Bismillah, saya mulai kuliah ini. Sebelum saya mulai kuliah, izin Bapak Ibu semua, Prof. Di sini saya tanpa mengurangi rasa hormat, saya akan menganggap Ibu Bapak semua sebagai mahasiswa saya. Baik, terima kasih. Saya izin share screen dulu sebelum kita mulai perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda semua. Ya, hari ini apa kabar? Baik ya, semuanya boleh semua wajahnya cerah-cerah. Sebelum kita kuliah, ini kita kelas manajemen daerah aliran sungai ya. Kita masuk kelas manajemen daerah aliran sungai. Tentu Ibu lihat cek kehadiran dulu ya. Ibu sudah megang absensi di sini. Ibu lihat di sini kelasnya oke lengkap dan hadir semua tepat waktu ya. Terima kasih. Terima kasih atas ketepatan waktunya. Semoga kita semua bisa disiplin sampai akhir untuk masa depan kita yang lebih baik ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, supaya kita diridhoi dan semua kita perkuliahan ke depannya tadi mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, terima kasih Anda semua. Di sini kita akan kuliah manajemen daerah aliran sungai. Benar ya? Tidak ada yang salah masuk kelas ya. Di sini kita di program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Karena ini pertemuan pertama, perkenalkan Ibu Elsa Lolita Putri SPMP. Di sini akan menjadi dosen pengampu di mata kuliah manajemen daerah aliran sungai sebelum tes ini ya. Jadi pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengelolaan daerah aliran sungai. Sebelum kita mulai kuliah, Ibu ingin melihat dulu sebagaimana kuliah kita tentang DAS ini. Anda semua apa sebelum ini tahu tidak apa itu DAS, daerah aliran sungai itu apa? Menurut Anda apa itu DAS? Oke, silakan dibuka HP-nya, coba googling menti.com, nanti pakai use code-nya Ibu 3486926 ya. Di sana ada pertanyaannya, silakan jawab. Oke, jawabannya udah Ibu tampung semuanya ya. Ada yang menyatakan bahwa daerah aliran sungai adalah DAS adalah daerah yang dialiri sungai, daerah yang berada di sungai, benar, semua benar, nggak ada yang salah ya. Jadi sekarang semua persepsi kita itu kita sama rata, kita samakan, dan di sini nanti Ananda semua tujuan apa sih? Apa yang Ananda dapatkan pada uh, pembelajaran di materi pertama ini? Nanti Anda semua diharapkan tahu apa itu pengertian tentang DAS. Yang kedua, Anda semua nanti akan tahu DAS itu sebagai wilayah fungsional, maksud dan tujuan sasaran pengolahan DAS, hingga ke ruang lingkup materi perkuliahan manajemen DAS. Oke ya, setuju semuanya ya? Kita akan sama persepsikan tentang apa itu DAS atau daerah aliran sungai. Oke, di sini Ibu ada sebuah ilustrasi gambar yang menyatakan bahwa pengertian tentang daerah aliran sungai. Coba, siapa yang bisa jawab? Atau yang bisa memberikan pendapat bahwa apa itu DAS? Ada yang sebelum Bu tunjuk, ada yang berani tidak? Oke, bagus. Bagus ya. Bagus, Anda Lailan. Benar, DAS itu adalah, bisa kita lihat nih di gambar. DAS itu adalah daerah yang dialiri sungai yang dibatasi oleh punggung-punggung bukit. Ya ini, lihat nih ada punggung-punggung bukitnya. Ingat ya, pelajaran dasar-dasar ilmu tanah sebelumnya, masih ingat apa itu punggung-punggung bukit? Itu adalah salah satu topografi. Masih ingat komponen topografi? Ada bukit, ada lereng, ada lembah, ada datar, ada curam. Ingat ya, kelas lereng ada 5. Apa aja kelas lereng? Dari datar, landai, agak curam, curam hingga sangat curam. Bagus sekali. Harus ingat ya, pelajaran-pelajaran dasar itu, dasar-dasar ilmu tanah. Karena ini kita ada mata kuliah terapan, apa itu pelajaran dasar-dasar ilmu tanah sebelumnya, apa itu mata kuliah konservasi tanah air sebelumnya, harus diingat kembali. Karena itu kita aplikasikan ke pengolahan das ini. Oke, kita lanjutkan ya.
daerah aliran sungai, daerah yang dialiri, atau daerah yang dibatasi oleh punggung-punggung bukit yang berperan untuk menampung air. Dan satu hal juga Ananda semua harus tahu, bahwa das ini akan dibagi atau das ini ada pembagiannya dari sumber mata airnya. Nanti kita bakal tahu nanti di slide berikutnya apa saja sih fungsi dari das ini. Jadi ini lihat ya, ini bukit. Di sini ada yang biru ini adalah aliran sungai. Katanya aliran sungai ini akan berperan untuk menampung air yang datang dari air hujan. Ingat ya pelajaran hidrologi sebelumnya, apa itu siklus hidrologi, siklus terciptanya air di muka bumi. Iya. Ingat ya pelajaran fisika, air itu datangnya dari dataran tinggi ke dataran rendah atau dataran rendah ke dataran tinggi. Dataran tinggi ke rendah, Bu. Oke, siapa itu? Rahmi ya. Iya, Bu. Iya, terima kasih Rami. Benar sekali. Benar, kata Rami, kita belajar fisika dulu ingat. Dari dataran tinggi ke dataran rendah. Berarti dari punggung bukit ini yang memiliki lereng yang tinggi menuju ke lereng yang rendah. Atau contohnya laut. Jadi nanti di pembagiannya itu di daerah atas ini, atas sumber air ini, itu adalah hulu das. Disebut dengan hulu das. Apa itu? Mungkin yang pernah naik gunung ya. Mungkin ada yang sini yang pernah naik gunung. Ari mungkin pernah ya naik gunung, atau siapa yang sering Pernah, anak-anak Bu. pernah ya Pernah, naik Bu. gunung ya? Iya, Di gunung betul. apa yang dilihat? Ada lubang atau kawah tidak? Pernah lihat sampai ke atas puncaknya belum? Pernah, Bu. Pernah banget. Pernah, iya, bagus ya. Jadi kita sebagai anak lingkungan, khususnya anak tanah tuh jangan manja-manja, maksudnya harus ke lingkungan, kita harus ke alam. Lihat bagaimana fenomena-fenomena alam yang kita pelajari di kelas, kita aplikasikan di lapangan. Kita lihat di pegunungan itu atau di Gunung Merapi itu kan ada kawah. Kawah mungkin yang sering dengar berita, misalnya kalau ada fenomena gunung meletus, ada aliran lava atau lava dingin, kan itu dia mengalir dari aliran-aliran sungainya, aliran sumber mata air, dari air hujan yang ditampung oleh gunung itu di kawahnya akan mengalirkan air itu, nanti sumber mata air nanti kita akan pelajari siklus hidrologi itu. Ini dia, ini sungai. Ini ada cabang-cabangnya itu anak-anak sungai. Dari sinilah air itu mengalir sampai nanti di daerah tengah ini namanya daerah tengah. Jadi di daerah hulu di dataran tinggi, nanti agak melandai dikit itu daerah tengah. Dan di daerah tengah nanti dia akan menyatu atau ada sumber air yang menyatu nanti sungai, misalnya anak sungai A, sungai B, sungai C, kan biasanya di daerah masing-masing itu ada nama-nama anak sungainya. Di sini nanti akan menyatu hingga dia menuju ke daerah hilir. Bagus, pintar sekali, hilir ya. Nah, hilir itu adalah daerah dataran rendah atau outlet, tempat keluarnya air. Apa contohnya? Laut, danau, banyak lagi ya yang secara alamiah terbentuk. Di sinilah air keluar. Jadi ada pembagiannya, ada daerah hulu, ada tengah, ada hilir. Bu, kalau di daerah kita di mana sih Bu biasanya bisa nampak daerah aliran sungai? Ingat, kita paling gampang sekali di daerah Sumatera. Kenapa gampang Ibu menyatakan gampang? Karena daerah kita di Sumatera itu berada di bukit barisan. Berarti dataran tingginya banyak. Dari perbatasan Aceh menuju Sumatera Utara sampai ujung Lampung itu datarannya daerah Bukit Barisan. Di situ adalah suatu kawasan das, kan Ibu nyatakan tadi kan sebuah kawasan das. Nanti kita bedakan apa sih bedanya das daerah batasan daerah aliran sungai sama daerah secara administrasi kota, desa, kabupaten. Nanti kita bakal membandingkan. Bu, di daerah itu nanti banyak sub-sub dasnya, banyak anak-anak sungainya Bu. Itu tuh satu kawasan das atau bagaimana Bu? Ya, mungkin ada timbul pertanyaan Anda semua seperti itu ya. Ini ilustrasi contohnya. Ini adalah sebuah kawasan das dan di sini banyak anak-anak sungainya. Ini cabang-cabang ini kita asumsikan anak-anak sungai ya. Ini bisa kita nyatakan dalam satu kawasan das kecil. Ini satu kawasan das, ini satu kawasan das ya. Tidak hanya satu kawasan das saja. Jadi P1 sampai P7 ini adalah juga das. Tapi ada yang tahu apa penyebutannya? Apakah ini tetap kita sebut das atau ada penyebutan yang lain? Ya, benar sekali ya. Ini penyebutannya sub. Jadi sub itu bagian dari kecilnya das lagi. Jadi sub das. Bu, nanti di sini anak sungainya ada anak sungai lagi, Bu. Ini ada kawasan kecil lagi. Bisa dipanggil sub das, Bu? Bisa, kita tambah lagi subnya. Jadi sub-sub das. Jadi
hati-hati ya nanti ya pas kita mengambil hipotesa dalam pengujian penelitian, nanti misalnya ada Ananda semua yang ingin menganalisa di daerah aliran sungai. Ini landscape-nya nampak jelas ya. Bu, di daerah aliran sungai itu biasanya ada apa saja sih, Bu? Ingat ya, di daerah aliran sungai itu banyak sekali land use-nya. Ingat ya, land use itu adalah penggunaan lahan. Penggunaan lahan itu apa aja? Ada mungkin di sini pemukiman, di sini industrial, di sini ada forest cover, atau dia biasa disebut hutan, atau di sini ada budidaya, ada di sini orang nanam hortikultura, misalnya ada di sini ada kebun sawit kah, ada di sini ada perkotaan, atau tata kotanya untuk pemukiman, apa saja pasti akan nampak kita lihat di suatu kawasan das. Jadi tidak bisa kita asumsikan bahwa hulu tengah hilir itu ya cuma hutan aja, Bu. Hulunya hutan, tengahnya baru perkotaan. Tidak, semuanya itu bisa kemungkinan terjadi. Jadi tergantung pemangku kebijakan atau stakeholder nanti di dalamnya itu siapa saja. Nanti kita belajar itu. Sini ya, paham ya semuanya asumsinya ya. Di sini di gambar ini ilustrasinya, di atas ini adalah hulunya hingga di ini anak sungainya menuju ke bawah menjadi outletnya atau tempat keluarnya air. Ini yang kita katakan tadi. Bu, jadi apa bedanya daerah aliran sungai dengan daerah administrasi? Bisa tidak daerah aliran sungai itu berada di kecamatan yang berbeda? Bisa saja. Bu, bisa nggak das itu berada di kota yang berbeda? Bisa. Bu, bisa nggak das itu berada di provinsi yang berbeda, berada di negara yang berbeda, atau berada di benua yang berbeda? Sangat bisa terjadi ya. Jadi itu yang Ibu bilang tadi ya, Ibu sampaikan tadi di awal kita kuliah, bahwa itu bedanya secara das itu secara pembatasan secara topografi atau geografi. Kita bilang tadi ya, apa pengertiannya? Daerah aliran sungai yang dibatasi oleh punggung-punggung bukit. Berbeda dengan secara administrasi apa? Secara pemerintahan, contohnya kecamatan, apalagi kota, kabupaten, provinsi, itu contohnya. Ya di sini kita bisa lihat ini yang misalnya kita nih kebanyakan Ibu lihat semua ya anak-anak Sumatera ya. Di Sumatera Ibu sampaikan tadi ada Bukit Barisan berarti asumsinya itu ada sungai, ada das. Apa? Siapa yang tahu apa das yang ada di Sumatera? Ini yang tersebar di Sumatera. Das Batanghari bagus, apalagi das Kuantan bagus. Baca semua ya. Das Batanghari itu dari Sumatera Utara menuju ke Sumatera Barat, menuju ke Riau hilirnya. Tahu tidak? Bisa diasumsikan kan? Berarti satu das Batanghari itu bisa melalui 3 provinsi yang berbeda, Bu. Itu salah satu contohnya. Jadi gimana, Bu? Siapa yang bakal bertanggung jawab di semua kawasan das itu, Bu? Apakah cuma orang Sumatera Barat aja? Atau semua pemerintahan Riau aja? Atau semua pemerintahan di Sumatera Utara saja, Bu? Atau ini contohnya. Ini adalah, ini gambar ya, terlihat semuanya ya. Ini ilustrasinya. Ini adalah perbatasan antara negara atau ini Haiti sama Republik Dominika. Kalau misalnya kedua negara ini tidak satu tujuan, tidak satu persepsi dalam pengolahan das sesuai dengan kaidah konservasi yang tepat, apa yang terjadi? Bayangkan ya, misalnya di Haiti ini dibabatnya semua untuk perkebunan, dibuatnya sawit semuanya, dibuatnya pemukiman semua. Tapi di Republik Dominika ini sebelah kanan ini kita lihat dia buat jadi hutan lindung, dibuatnya cagar alam, tempat suaka binatang flora fauna. Kalau kayak gitu, gimana, Bu? Baik tidak? Ini yang dikhawatirkan nanti. Oleh sebab itu, di sebuah kawasan das ada bentuk pemimpinnya. Jadi dia tidak terorganisir atau tidak tercampur tangani oleh dari pemerintahan. Maksud Ibu gimana? Maksudnya das ini nanti ada bagian atau balai sendiri untuk mengelola daerah aliran sungai itu. Contohnya Batanghari ini yang dekat sekali dengan kita. Batanghari ada BPDAS Batanghari, berarti semua yang berkaitan atau stakeholder yang nyangkut di dasnya Batanghari, baik itu yang di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Riau, dia bersatu berada di Balai Pemerintahan BPDAS Batanghari. Di situ yang membuat kebijakan. Apa sih kebijakan-kebijakan yang supaya
lingkungan di Des Batanghari ini tetap lestari gitu ya. Ini contohnya. Nah, ini yang Ibu sampaikan tadi. Apa-apa saja sih yang terkait, siapa-siapa saja sih stakeholder? Stakeholder itu ada pemangku kebijakan atau pemangku kepentingan di dalam daerah aliran sungai itu. Yang pertama, pengendalian sistem hidrologi. Masih ingat ya, pelajaran hidrologi sebelumnya ya, bagaimana proses terciptanya air di muka bumi. Di sini ada yang tahu tidak atau yang bisa mengilustrasikan tidak dari gambar? Ada ya? Oke, kalau tidak tahu Ibu beritahu dulu. Mungkin masih lupa pelajaran hidrologi sebelumnya. Maaf, di sini kita bisa lihat bahwa siklus hidrologi awal mulanya terjadinya presipitasi. Apa itu presipitasi? Hujan, curah hujan, jatuhnya air dari langit ke permukaan bumi. Ini kita bisa lihat. Bisa jatuh dari tanaman, bisa jatuh langsung ke tanah. Langsung ke tanaman itu intersepsi. Dari intersepsi nanti jatuh ke sungai misalnya. Atau dari tanah jatuh ke infiltrasi permukaan tanah kedalaman 0 sampai 20 cm. 20 cm sampai ke bawah. Perkolasi. Nanti perkolasi masuk juga ke sungai. Atau misalnya daerahnya di sini tidak bagus, Bu. Tanamannya tidak ada, rumputnya tidak ada, cover cropnya tidak ada, cuma hutannya gundul. Terjadi aliran permukaan. Harus ingat ya, pelajaran sebelumnya, aliran permukaan itu apa? Itu adalah proses terjadinya degradasi lahan. Apa penyebab nanti aliran permukaan ini? Bisa terjadi erosi, bisa terjadi banjir, bisa terjadi longsor. Banyak fenomena-fenomena bencana yang bisa terjadi kalau kita misalnya aliran permukaannya tercipta. Ada interflow dari tanaman, masuk ke sungai. Masuk ke sungai, nanti ada proses apa? Penguapan, ada yang tahu tidak? Ada penguapan dari tanaman sama tanah. Ada yang tahu? Sebelum Ibu tunjuk? Ya, Bu. Nggak tahu ya? Ya, jadi kita belajar lebih dalam lagi. Masih ingat ya, harus diingat ya, untuk proses penguapan itu, ini ada nih bacaannya di sini, masih terlihat nih di gambar. Evapotranspirasi. Evapotranspirasi itu apa, Bu? Evapotranspirasi adalah penguapan dari tanaman dan permukaan tanah. Kalau tanaman aja, transpirasi. Kalau dari tanah aja, evaporasi. Atau dari sungai, evaporasi. Ini siklus hidrologi. Yang kedua, siapa saja sih yang harus mengelola atau harus mengikuti kaidah konservasi untuk pengolahan daerah aliran sungai? Penyedia jasa lingkungan. Tahu ya jasa lingkungan? Kalau misalnya nih, sini Ibu lihat, ada mahasiswa. Hari-hari kalau bernafas menggunakan apa? Apa yang dihirup? Ya, Yang ya, dihirup kalau udara, Bu. hirup udara atau oksigen O2. Itu gratis atau bayar hari ngehirup sampai sekarang ini? Dari lahir Gratis, sampai gratis. Ya, itulah dia ya maksudnya Ibu. Jasa lingkungan itu yang lingkungan berikan kepada kita gratis, cuma-cuma nggak bayar kita. Oksigen, air di sungai, air hujan kita cuma ngambil saja tidak bayar kan? Beda kalau kita udah di PDAM atau kita sakit, masuk rumah sakit menghirup oksigen pakai tabung gas itu, nah, itu bayar, nah, itu jasa lingkungannya tidak bisa kita nikmati. Nah itu dia, kita harus, berarti kita masuk ke dalam stakeholdernya, masuk karena kita merasakan jasa lingkungan tersebut. Terus habitat flora fauna, di sini ingat ya, dalam satu daerah aliran sungai pasti ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia, berarti di sini ada habitatnya. Terus penghasil sumber air itu siklus hidrologi yang kita sampaikan tadi. Komoditi budidaya itu yang Ibu bilang tadi, land use-nya banyak, ada yang perkebunan, ada hortikultura, dan sumber material bahan tambang. Bu, ada Bu di das itu bahan tambang? Ada. Contohnya Batanghari itu Ibu contohkan ya. Batanghari yang gampang nih, Batanghari aja Ibu sebutkan dari tadi. Batanghari itu apa? Iya, semen Padang. Di semen Padang tuh di mana dia ngambil kapurnya? Itu di das Batanghari di hulu das itu. Makanya semua pemangku kebijakan itu harus sepakat mengikuti kaidah konservasi supaya hulu, hilir hingga tengahnya itu tidak terganggu, tidak terdegradasi. Ini contoh gambarnya. Ini bagus dasnya. Ini dasnya itu ada sedimentasi. Ini berarti bisa kita nyatakan bahwa di sini ini tidak mengikuti kaidah konservasi karena ada terjadinya sedimentasi. Ini adalah salah satu contoh stakeholder yang tidak berperan penting atau tidak selaras dia mengikuti kaidah konservasi. Ini contohnya. Ini contohnya adalah terjadinya aliran permukaan. Kalau misalnya di daerah itu tidak ada cover crop, tidak ada konservasi di dalamnya,
Kalau hujan nanti terus-menerus dia akan terjadi longsor. Inilah yang nantinya kita takutkan terjadi di daerah aliran sungai kalau tidak dikelola dengan benar. Oke, kita lanjut ya. Jadi bisa dapat simpulkan ya. Mungkin ya, karena kita kuliah hampir habis, ini Ibu simpulkan saja. Apa itu kesimpulan kita kuliah hari ini? Bahwa kita tahu bahwa wilayah fungsional itu dia ada sistem hidrologinya, ada penyediaan lingkungannya, ada flora fauna, ada sumber air, ada kemudian budaya, sampai ke penyedia bahan tambang. Oleh sebab itu semua stakeholder, siapa? Kita manusia, semua yang berperan di dalam das itu harus satu tujuan, harus satu sepakat bahwa das ini harus dilestarikan, tidak boleh dirusak, supaya gambar sebelumnya tadi tidak terjadi sedimentasi, tidak terjadi erosi, tidak terjadi banjir, tidak terjadi longsor. Jadi siapa yang punya tambang, siapa yang punya perkebunan, siapa yang budidaya Pak Tani di situ, siapa Ari yang menghirup oksigen di situ, siapa lagi Lailan yang ngambil air hujan di situ, harus satu tujuan untuk melestarikan daerah aliran sungai. Oke, paham ya semuanya ya kuliahnya. Oke, ini Ibu ingin tahu bagaimana pemahaman Ya, Anda mohon maaf semua. waktunya sudah habis, Ibu. Iya, baik, terima kasih Bu. Mungkin ya nanti kita kuis ya, nanti kuisnya nanti Ibu ambil saja. Ibu, mohon maaf, waktunya sudah habis ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Ibu moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, ada komentar? Ya, Prof, ingin menanggapi Ibu Elsa. Ya, silahkan. Menurut saya Ibu Elsa sangat menarik sekali ya Kok pelat mengajarnya. sekali suaranya? Apakah terdengar suara saya? Agak pelan. Oke. Mungkin sinyal. Ya mungkin sinyal ya. Ini saya keraskan suaranya. Ya. Menurut saya Ibu Elsa sangat menarik sekali ya, karena banyak ada ilustrasi gambar-gambar, jadi ya sangat menyenangkan dan bisa jelas saya untuk memahami materi dari Ibu Elsa. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Oh, ada lagi? Yang lain? Mohon izin Prof, memberi masukan silakan. Prof. Iya, terima kasih. Selamat Bu Elsa ya, pembelajarannya sudah sangat apa ya namanya ya, ilustrasinya banyak, tetapi mungkin sedikit penyampaiannya agak terlalu cepat ya. Terus jedanya itu kurang, jadi kita sebagai apa namanya audiens itu agak ikut merasa buru-buru seperti itu ya. Itu aja mungkin masukannya Prof. Ya, masih Bu. Yang lain? Ada? Kalau nggak ada, saya tambahkan. Ini tadi kan perkuliahan pertama dari satu mata kuliah, Bu ya. Iya Bu, iya Pak, maaf. Ya. Iya Prof. Kalau kuliah pertama di masa tentunya ada penjelasan dari awal kontrak kuliah, tidak langsung ke materi. Jadi apa yang mau dicapai terangkan, yang dicapai untuk mata kuliah akhirnya apa sih yang dicapai? Ya, kemudian apa yang dipersiapkan, kapan mau dilakukan, bentuknya kuliah seperti apa, harus muncul lebih dulu karena ini kuliah pertama. Ya, ini sehingga si mahasiswa bisa ikut partisipasi dengan baik, bisa ngerancang kegiatan perkuliahan dalam satu semester. Ini harus ini. Dan pada kuliah pertama dari suatu mata kuliah itu harus ada sebenarnya kontrak kuliah. Isinya adalah dosennya pertama menjelaskan tujuan mata kuliah itu diharapkan bisa apa mahasiswa. Yang kedua itu misalnya ini tugas-tugasnya apa ini ya ini atau pelaksanaan perkuliahan seperti apa dan kemungkinan ada tugas-tugas apa aja yang perlu ditempuh ya. Dan kemungkinan juga sistem penilaiannya seperti apa. Itu harus muncul ini. Ya, ini sehingga mahasiswa bisa ikut partisipasi ini secara utuh dalam satu semester itu tadi. Ya, ini. Kemudian yang bagian akhirnya itu tadi membuat simpulan tidak ada. Namun
lebih bagus mahasiswanya diajak buat simpulan. Itu tadi tampilkan yang terakhir. Sebelum melakukan simpulan tadi, ini Ibu mengajak mahasiswa membuat simpulan. Apa simpulannya yang kita pelajari pada hari ini? Nah, ini sehingga kita tadi waktu ini apa namanya saya nyampaikan yang pertama tadi Bu Lailan ya tadi ya. Nah, itu ini kalau kita ajak buat simpulan, maka masih kita juga sendiri tahu sebagai ini pendidik, apakah kalau mahasiswa bisa menyimpulkan, maka kita tahu berarti pembelajaran kita berhasil. Dan di mana belum berhasil, maka kita tahu bisa memberikan feedback. Ya, ini umpan balik. Oh ini tambah ini bagus, ini tambah ini harus ini ke sana gitu. Ini itu yang pentingnya. Nah, kemudian kalau belum misalnya memang belum kuasai betul, bisa juga tugas lebih lanjut atau kita mungkin mengulas lagi pada perkuliahan berikutnya karena waktu dan sebagainya itu boleh ke sana. Ya. Nah, kalau misalnya ini media sudah bagus, benar tadi kalau yang lain saya nambah aja, yang lain tadi sudah betul komentar ini tadi teman-teman tadi ya saya ada nambah yang belum muncul dari apa namanya Anda semua ini saya kira itu tambahan saya. Makasih. Baik, terima kasih banyak Prof atas Ya. masukannya dan Ibu semua. Saya notice. Terima kasih Ya. Prof. Ya, terima kasih Prof. Silakan. Adeni dan juga Ya. Ibu Elsa. Berikutnya kepada Ibu Arina Fatarani dari Universitas Bengkulu. Kepada Ibu Arina.